Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pembelajaran tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kelas 7 SMP. Mari kita membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surah Al-Imran ayat 134. Dengan saya Ibu Najmiati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 21 Sinjai. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar nantinya apa yang kita terima dalam pembelajaran diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Al-Imran ayat 134 dengan tartil. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surah Al-Imran ayat 134. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Al-Imran ayat 134. Jadi anak-anakku sekalian, coba perhatikan bagaimana cara membaca surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kemudian surah Al-Baqarah, bagaimana caranya membaca surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan Quran Surah Al-Imran ayat 134.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Perhatikan ayat yang telah kita baca tadi. Kita perhatikan hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terdapat pada ayat 146 Quran Surah An-Nisa ayat 146, yaitu tentang hukum bacaan izhar. Jadi yang terdapat bacaan hukum nun sukun yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 146, yaitu nun mati bertemu dengan huruf alif, ya. Situ dibaca ajran azima, ya, dibaca jelas, ya. Jadi huruf izhar itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah alif, ain, kha, ga, ai, a. Kemudian surah Al-Baqarah, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita perhatikan bacaannya tadi, di situ di dalam surah Al-Baqarah tidak terdapat hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-Imran ayat 134. Situ kita perhatikan hukum nun sukun atau tanwin yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 134. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf fa, ya, yaitu dibaca ikhfa. Jadi ikhfa itu dibaca samar-samar, ya. Ada beberapa hurufnya. Jadi apabila nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka kita baca samar-samar. Dan kemudian hukum bacaan, jadi di sini ada beberapa hukum bacaan nun sukun atau nun mati, yaitu yang pertama ada izhar, kemudian yang kedua ikhfa, dan yang ketiga adalah idgham, dan yang keempat adalah iqlab, ya. Jadi ada 4 hukum bacaan nun mati atau tanwin yang kita pelajari pada hari ini, ya. Hukum bacaan tentang idgham, yaitu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu huruf mim, nun, waw, ya, ra, dan lam, itu dibaca idgham. Idgham itu terbagi atas 2. Ya, terbagi atas 2 macam, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Idgham biguna itu dibaca ditekan, dibaca seperti contohnya mayyaqul, ya. Kemudian itu dibaca idgham biguna, ya. Kalau yang dibaca idgham bila guna itu tidak dilebur suara nun matinya atau tanwinnya, yaitu seperti contohnya mirabbihim hudan lil muttaqin,
Kemudian iklabe. Iklabe itu ada hanya satu hurufnya, yaitu huruf ba. Jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ba, maka suara nun matinya dipalingkan bunyinya menjadi suara mim. Jadi kita tidak baca, contohnya seperti min ba, jadi kita tidak baca min ba, tapi dipalingkan, diganti bunyinya, suara nun matinya diganti menjadi mim. Jadi kita baca mim ba'd. Ya. Jadi sudah paham anak-anakku sekalian bagaimana cara membaca huruf nun mati atau tanwin yang terdapat pada ayat tersebut. Ya, mari kita berlatih ya, selalu berlatih di rumah agar apa yang kita baca lancar dan benar. Karena kalau kita tidak salah kita membacanya, maka artinya juga akan salah ya. Jadi itu pentingnya kita belajar ilmu tajwid ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.